Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Mengapakah kitab 1 Tawarikh tidak menyebut bahwa Daud adalah raja atas 2 suku 7 tahun sebelum ia menjadi raja atas seluruh Israel, seperti dicatat dalam kitab 2 Samuel? Bagaimana Daud memulai kerajaan itu dan membangun kerajaannya, dan tangannya menjangkau sampai akhir kerajaan itu untuk mendukung dan memperkuatnya? Apa saja kesamaan, perbandingan, serta perbedaan antara karakter Daud dan karakter Kristus dalam penolakannya pada masa kini dan selama pemerintahannya nanti? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang perjanjian lama, kita telah tiba di kitab 1 Tawarikh pasal 11 dan pasal 12. Dalam episode hari ini, kita akan melihat para pahlawan mengelilingi Daud, hamba Allah. Di awal episode, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang hadir di studio. Saudara Ishak Elias, selamat Terima datang. kasih. Dr. Esa Meza, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Ishak, saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 11 dan saya akan kembali untuk bertanya. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Kita tahu dari sebelumnya bahwa kitab 1 Tawarikh berbicara dari perspektif kasih karunia. Allah memandang hal-hal dari perspektif kasih karunia, itulah sebabnya ia tidak menyebut tentang dosa Daud. Namun kita juga ingin mengetahui evaluasi Allah atas dosa. Apakah dosa di mata Allah? Nah, dia tidak menyebut dosa Daud yang terkait dengan ketidakkudusan. Namun, ia menyebut yang satu lagi yaitu sensus rakyat. Dan itu menuntun kita pada apa yang Anda maksudkan. Bahwa pandangan Allah terhadap dosa bukan mengenai targetnya. Itu adalah pelanggaran. Itu adalah melakukan kehendak sendiri. Itu adalah memahami bahwa Tuhan menciptakanku untuk memuliakan Dia, dan ketika aku sedang berputar-putar di sekitar diri sendiri, itu menghancurkan tujuan ini. Itulah dosa. Dosa artinya terpisah dari Allah dan melakukan kemauanku sendiri. Sebab itu, dalam perspektif manusia, beberapa dosa nampak seperti hal-hal sederhana seperti sensus yang akan kita lihat nanti. Menghitung rakyat, apa dosanya? Apa kejahatan besarnya dalam kisah ini? Di mata Allah, dosa tidak hanya diukur dengan apa yang terlihat dari luar, yang diukur berdasarkan pada aturan manusia. Namun Allah melihat motifnya. Dosa ini dilakukan dalam sebuah cara yang merendahkan Allah atau tidak, dan dengan cara apa dosa itu dilakukan untuk merendahkan Tuhan di hadapan manusia. Maksud saya adalah ada banyak hal dalam bentuk dosa itu sendiri yang membuat Allah melihatnya dalam cara yang berbeda dengan cara manusia melihat. Namun bagaimanapun dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa dan upahnya Dan itu ditujukan untuk melawan kekudusan Allah. benar sekali. Jadi apakah kita menemukan dalam Alkitab penggolongan dosa, apakah dosa-dosa itu besar ataukah kecil, dan apakah ada dosa-dosa yang pantas menjadi pelanggaran kecil ataupun pelanggaran besar? Lihat saudara, ayat menurut prinsip rohani upah dosa adalah maut. Tidak peduli apa dosanya, maut.
Keterpisahan dari Allah tidak peduli apakah itu besar atau kecil, tetapi dari pandangan yang sah atau hukum sekuler, ya mungkin dalam hukum sekuler yang dibuat oleh manusia, pencuri tidak sama dengan pembunuh dan sebagainya. Namun bagi Tuhan, dosa adalah tetap dosa. Itu Dosa berlawanan berlawanan dengan dengan kekudusan kekudusan Allah, menghina. Kita akan sejenak mengambil pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam ayat 3 tertulis, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Mengapa tidak disebut bahwa ia memerintah atas 2 suku sebelum ia menjadi raja seperti dicatat dalam 2 Samuel? Mengapa ia tidak memberitahu kita bahwa ia memerintah atas 2 suku sebelum ia memerintah atas seluruh Israel seperti tercatat dalam 2 Samuel? Dalam 2 Samuel sungguh dikatakan bahwa ketika di Hebron mula-mula ia memerintah atas 2 suku, namun kami berkata di awal episode bahwa tujuan ilahi dari kitab ini adalah sebuah bagian simbolis Daud sebagai simbol Kristus dan pemerintahan Daud adalah sebuah simbol awal pemerintahan Kristus. Jadi karena itu persetujuan atas pemerintahan Daud di sini bukan hanya persetujuan atas 2 suku dan persetujuan atas pemerintahan Kristus yang dirindukan oleh semua bangsa. Itu tidak akan menjadikan persetujuan atas orang-orang tertentu. Tetapi juga semua bangsa merindukan dia untuk menjadi raja. Selanjutnya, lalu berkumpullah seluruh Israel dari ayat 1, lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron. Lihat bagaimana mereka menyambut dia. Ketahuilah kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Lalu ayat yang Anda singgung, jadi di sini Daud ditunjuk menjadi raja dengan persetujuan semua orang tanpa kecuali dan persetujuan semua suku tanpa kecuali bukan hanya 2 suku dikarenakan oleh sisi simbolisnya. Benar. Saudara Ishak, saya mempunyai pertanyaan tentunya dari ayat 10. Ia akan membuat daftar nama sekelompok pahlawan yang perkasa yang ada bersama Daud dan semuanya telah melakukan sesuatu yang gagah berani. Namun di ayat 15 ia memberitahu kita, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam, sedang tentara orang-orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian, patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini, sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Sebuah sikap hati yang membutuhkan komentar Anda. Komentarnya berlapis. Bagian pertama adalah tentang ketiga pahlawan itu. Daud tidak meminta apapun dari mereka. Namun Alkitab berkata, lalu Daud mengeluh sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari sumur Betlehem. Setelah ketiga orang itu mendengar keluhan Daud, bukan perintah. Mereka pergi mempertaruhkan nyawa menerobos perkemahan orang Filistin dan membawakannya air. Dan Daud sebagai seorang pria yang baik berkata bahwa, sekalipun mereka telah mempertaruhkan nyawa, namun ini bukan airnya, jadi sekalipun aku haus, namun itu sumber kehidupan orang-orang itu. Dan sumber kehidupan ini adalah bagi Tuhan, kemudian ia mencurahkan air itu bagi Tuhan. Namun dari sudut pandang lain kita dapat melihat Daud di sini sebagai simbol Kristus dari sudut pandang yang indah. Pertama, tempat ini adalah Betlehem. Dan kita tahu bahwa Yesus dilahirkan di Betlehem. Hal indah yang kedua, air ini memberitahu kita tentang air hidup. Kita dapat mengingatnya dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Injil Yohanes pasal 4. Ketika Yesus berkata, berilah aku minum, dan sebuah percakapan terjadi. Yesus berkata, jika engkau tahu Tentang karunia tentang Allah. kasih karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kristus adalah sumber air hidup. Manusia bisa hidup tanpa apapun kecuali air. Air adalah apa yang paling dibutuhkan manusia. Lalu ini adalah sebuah gambaran baik karena manusia tidak dapat hidup tanpa air dari Kristus, tanpa hidup kekal dan tanpa kehidupan Allah. Kalau tidak, ia akan berada dalam kondisi kematian kekal dan kematian moral. Namun hal lain yang luar biasa adalah ketika Daud mencurahkan air itu, seakan-akan ia berkata, aku tidak egois. Aku tidak mencari kemauanku sendiri. Akan kutahan hausku atau aku akan menahan diri untuk tidak minum air dari Betlehem.
Tetapi sumber kehidupan dari orang-orang itu penting. Ini juga sebuah gambaran samar tentang Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita dan yang membela murid-muridnya dan berkata, kalau kamu mencari aku, lepaskan orang-orang ini supaya mereka pergi. Kita akan rehat dan kemudian kembali Dr. Esam untuk komentar tambahan dari Anda tentang daftar para pahlawan perkasa ini. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi ini. Dr. Esam, sebelum rehat kita sedang membicarakan tentang 3 pria yang menerobos perkemahan untuk membawakan air bagi Daud. Apakah Anda juga memiliki komentar tentang ketiga pria ini? Tidak, saya tidak punya komentar tentang ketiganya, namun saya punya banyak komentar tentang semua pahlawan Daud yang perkasa jika waktunya mengizinkan. Karena bukan hanya ketiga orang itu. Mengenai ketiga orang itu, jika ada sebuah tambahan terhadap apa yang dikatakan oleh saudara Ishak adalah bahwa orang yang menggenapi kehendak Allah tanpa diminta, dia dianggap orang paling top. Karena itu ketiga orang itu paling top. Mengapa? Karena mereka tidak menunggu diperintah dulu. Saya selalu ingat ayat dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-14, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perintah dan firman. Benar, yang kedua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu artinya ia selalu tinggal bersamanya, ia melihat Tuhan dalam suatu cara yang lebih luar biasa daripada orang yang menuruti firman Tuhan. Tapi sebelum ini kami berkata ada banyak hal untuk dikatakan tentang para pahlawan itu. Jika Anda mau, kita bisa mengambil 1 atau 2 contohnya. Dalam ayat 22 ia sedang berbicara tentang seseorang yang bernama Benaya anak Yoyada yang adalah pria yang gagah perkasa, pelaku perbuatan-perbuatan hebat. Dan kegagah beraniannya nyata dalam perbuatan bukan dalam perkataan. Kegagah beraniannya nyata dalam perbuatan, lalu yang memberikan sebuah contoh tentang perbuatannya. Yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ada 2 orang di Moab yang dianggap seperti singa, tidak seorang pun dapat mengalahkan mereka. Benaya menewaskan mereka. Hal lainnya juga pernah ia turun dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ini mengingatkan saya bahwa pelayanan pada masa tenang itu berbeda dari pelayanan pada masa sulit. Hari bersalju adalah hari berhujan dan lubang itu penuh dengan salju. Jadi ketika ia melayani, ia melakukannya pada masa yang sulit. Dan pada faktanya, jika kita ingin melihat seseorang yang melayani pada masa sulit, saya pikir itu adalah Rasul Paulus. Perkataan yang diucapkan misalnya dalam 2 Korintus 11 menunjukkan kepada kita betapa pelayanan mempunyai sebuah rasa yang berbeda bagi seseorang yang melayani dan mempunyai sebuah penghargaan yang lain tentang Allah ketika Anda bekerja pada masa-masa sulit. Lihat apa yang kita tentang dirinya, aku lebih banyak berjerih, lelah. Lebih sering di dalam penjara, di daerah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dan ia menyebutkan sebuah daftar panjang tentang penderitaan-penderitaan yang ia tanggung. Jadi ia tidak melayani dalam situasi yang mudah, melainkan ia melayani dalam situasi yang sukar. Dan itu mempunyai penghargaan yang besar seperti Hari bersalju. hari bersalju. Hal kedua dalam pasal ini juga yang menarik perhatian saya adalah Yoab. Yoab juga mengetahui kerinduan Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah? Daud tidak memintai dia. Orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Tentu saja, saya tahu bahwa mengenai aplikasi secara praktiknya. Karena Daud berkata bahwa ia akan memberi upah, maka ia ingin menjadi kepala. Itu adalah tentang Yoab, tapi Yoab dalam kitab Tawarikh benar-benar berbeda dari yang ada di kitab Samuel. Yoab dalam kitab Samuel adalah seorang pembunuh dan jahat. Tetapi Yoab dalam kitab Tawarikh adalah seorang pahlawan. Di sini, Apakah dia jahat ataukah ia pahlawan? jahat karena ia dihapus dari daftar pahlawan Daud. Namun di sini sikap hatinya tercatat. Sikap hati. Ia mencatat sikap hati bukan karakternya sendiri. Dan ia mencatat bukan hanya sikap hati, tapi juga ketika ia bicara tentang karakter, ia bicara tentangnya sebagai sebuah bejana di tangan Allah. Apapun jenisnya, Dipakai. untuk mencapai tujuan. Maksud saya itu seperti itu contoh. Allah memakai serangan setan melawan Kristus untuk mencapai tujuan. Benar. Di sini Allah juga memakai Yoab untuk mencapai tujuan. Ia memakai Yoab untuk memperingatkan Daud dalam pasal 21. Dan Daud tidak merasa diperingatkan, bukan hanya cuma ini saya pikir. Dalam pasal 26 ada sebuah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Yoab mempunyai sebuah sikap hati khusus dalam kitab ini. Ayat 28 pasal 26 ia sedang berbicara tentang rampasan perang Daud, perbendaharaan barang-barang yang dikuduskan. Siapa yang membawa barang-barang di perbendaharaan ini? Ayat 28 berkata, juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Nir,
Dan oleh Yoab anak Zeruya. Ini berarti bahwa di antara orang-orang yang membuat perbendaharaan Daud bukan karena ia baik, tetapi karena kitab ini berbicara tentang permuliaan Kristus. Digunakanlah semua bejana termasuk setan dan orang-orang jahat untuk memuliakan Kristus pada akhirnya. Saudara Ishak, saya tidak bisa membiarkan kiasan bahwa Dr. Esam telah mengindikasikan tentang Benaya bin Yoyada berlalu sampai saya mendengar komentar dari Anda tentang apa yang ia telah lakukan. Ketika ia berkata dalam ayat 22 bahwa ia seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa, tukang tenun. Mohon komentar Anda tentang apa yang telah ia lakukan dan jika ada sebuah aplikasi rohaninya. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Moab adalah gambaran tentang kedagingan, sifat jahat yang ada dalam kita. Daging adalah sesuatu yang sungguh ada Entitas pada jahat manusia. yang ada dalam manusia. Dan orang Mesir yang dia kalahkan adalah sebuah gambaran dari dunia karena Mesir di Alkitab memberitahu kita tentang sistem dunia yang ada di sekitar kita, yang dibangun oleh setan penguasanya untuk membuat manusia tetap terpisah dari Allah. Juga sehingga kita tidak berbicara Ya. tentang hal-hal yang tidak jelas ketika Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir Ya, untuk memiliki sebuah hubungan dengannya karena ia memisahkan mereka dari dunia agar dapat menjadi benar. miliknya. Hal ketiga yang Anda maksudkan adalah ada seekor singa yang ia lenyapkan secara khusus dan itu adalah gambaran dari setan. Artinya ketiga musuh orang percaya yang atasnya manusia telah menang. Saya juga melihat dalam manusia yang sama sebuah gambaran Kristus yang berasal dari Kabzeel yang adalah tempat yang saleh. Yang datang dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia dan pada waktu yang sama ia dapat mengalahkan semua musuh lewat salibnya. Ia telah mengalahkan maut, dosa, dunia, dan ia juga telah mengalahkan setan. Dan lewat hubungan dengan Kristus, kita dapat menjadi pahlawan-pahlawan gagah perkasa bukan untuk Daud, namun untuk Allahnya Daud, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga dapat mengalahkan sifat jahat di dalam diri kita dan dunia, serta setan. Tuhan berkati Anda, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kita membaca dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8, Isbal orang Hakmoni kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan dalam 1 Tawarik 11 ayat 11 kita membaca, ini adalah sebuah kisah tentang pahlawan Daud yang gagah perkasa. Isbal orang Hakmoni kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Di sini apakah nama pahlawan itu Isbal atau Jaswam? Apakah nama ayahnya Hakmoni atau Hakmoni? Dan jumlah pahlawannya 300 atau 800? Kita melihat 3 perbedaan di sini. Kita perlu mencari tahu masalah ini. Sebenarnya tidak ada masalah karena orang seperti dia selalu punya nama julukan yang dengannya mereka itu dikenal. Bahkan sampai sekarang masih ada, misalnya ada orang yang nama sebenarnya tidak dikenal tetapi nama julukan mereka dikenal di dalam wilayah, keluarga, atau tempat mereka bekerja. Seperti orang Alexandria. Ya, itu adalah misalnya. sebuah contoh. Banyak yang seperti itu, jadi ini tidak selalu berarti ini nama ayahnya. Itu satu hal. Hal yang kedua juga, Yosef Batsabat etakamond. Batsabat artinya ia berbaring. Jadi ia seseorang yang berbaring. Ia sadar, tidak tertidur, dan menantikan waktu ketika ia menaklukkan. Sedangkan untuk 300 atau 800 pada prinsipnya, kita harus paham bahwa tidak seorang pun membunuh 300 orang pada waktu yang persis sama. Namun dalam suatu pertempuran di seluruh durasi peperangan ia sedang membunuh. Tidak ada masalah bahwa dalam satu pertempuran ia membunuh 800 orang. Selama perang itu berlangsung. Di dalam perang yang lainnya ia membunuh 300 orang atau bahwa 300 orang ini sudah termasuk dalam jumlah 800 orang. Maksud saya ke-300 pahlawan itu adalah bagian dari 800 orang. Jadi jika di satu tempat disebut 800 yang lainnya 300 tidak masalah. Dan bahkan, Ya. jika ada sebuah pertempuran dengan jumlah 800 orang, kita tidak mengabaikan campur tangan ilahi dalam situasi-situasi militer. Tepat, Siapa yang akan percaya bahwa sebuah batu di Tepat. tangan Daud akan mengenai Goliat dengan cara itu? benar. Dr. Esam, ketika kita membaca pasal 12, kita juga menemukan sebuah daftar nama-nama pahlawan yang gagah perkasa yang bergabung dengan Daud. Dapatkah Anda memberi komentar tentang mereka? Hal yang aneh adalah para pahlawan perang itu. Disebut di sini dalam kitab Tawari pada awalnya, sementara dalam kitab Samuel mereka disebut di penutup. Ini karena Daud adalah sebuah simbol. Jadi ia tidak menceritakan para pahlawan, tetapi ia memulai dengan para pahlawannya ini.
Ketika Kristus memerintah, orang-orang percaya akan muncul bersama dengan Dia. Hal aneh kedua di sini adalah musuh-musuh. Siapakah musuh-musuh Daud dalam kitab Samuel? Orang Benyamin. Adalah aneh bahwa kemanapun Daud pergi, kita menemukan Benyamin mengikuti dia. Ketika ia pergi ke Ziklag, kita mendapati orang-orang yang adalah orang Benyamin, saudara sesuku Saul dalam ayat 2. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu dalam ayat 16. Juga saya pikir ketika ia pergi ke Hebron dalam ayat 29 dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul. Aneh bahwa Daud dapat memulihkan hati orang Benyamin, para pengikut Saul. Mengapa? Ini simbolis juga. Kedua, orang-orang yang mengikuti dia kemanapun, ada 3 tempat yang dikenal dalam kisah Daud di Ziklag. Ketika ia berada di kubu pertahanan dalam ayat 16, juga di Hebron selama penobatannya di mana-mana, mereka sepenuhnya melekat kepadanya. Ketika dia niaya, mereka ada. Ketika ia memerintah, mereka ada bersamanya. Ketika ia melarikan diri, mereka melarikan diri juga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang hidup bagi Kristus harus dimuliakan bersama Kristus. Mereka menanggung segalanya bersama Kristus, suatu hari akan dimuliakan bersama Kristus. Hal selanjutnya dalam ayat 1, inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag. Ini mengingatkan saya tentang sesuatu mereka yang pertama datang kepada Daud dan kemudian mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang mengelilingi dia. Atau izinkan saya menyatakan ciri-ciri yang berikut ini. Sifat ciri-ciri mereka ada dalam ayat 38 di pasal yang sama. Sekalian itu, prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati. Mengapa orang-orang ini berjalan bersama Daud melakukan semua tindakan ini dan bekerja keras? Seluruh kisah adalah tentang kelekatan hati mereka kepada Tulus Daud. segenap hati. Dengan segenap hati mereka datang ke Hebron untuk menjadikan Daud raja atas seluruh Israel. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan sejati dan kemenangan ini diukur dengan seberapa besar hati yang melekat kepada Tuhan. Saya teringat ayat indah dalam 2 Korintus 5 yang berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, Maka mereka maka mereka semua sudah mati, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup. Untuk dirinya sendiri, hati mereka terikat dan dikendalikan oleh kasih Kristus. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Orang-orang itu bergabung dengan Daud dan menyertai dia di dalam seluruh tahap kehidupannya. Sebenarnya mungkin lebih banyak ciri-ciri mereka akan dikenali dalam ayat-ayat yang berbeda. Jika kita baca beberapa ayat dalam bagian ini tentang setiap kelompok mereka, lebih banyak ciri-ciri akan kita temukan. Misalnya dalam ayat 2, berkata mereka bersenjatakan panah. Ini adalah ciri-ciri yang terkait dengan kegagah beranian mereka. Mereka sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak panah dari musuh dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ayat 8, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, rupa dan mereka seperti singa. rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Bisakah Anda melihat sejauh manakah kekuatan dan kecepatan mereka? Roh Allah turun atas salah satu dari mereka dalam ayat yang ke-18. Apa yang orang itu katakan? Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ingin bagimu, hai Daud. Sesudah itu, dan pada pihakmu, hai anak Isai, dan ini membawa kita lagi ke ide pertama. Engkau mengambil hati kami sehingga kami tidak keberatan menanggung penderitaan ini bersamamu. Seperti inilah seharusnya cara melekat kepada Kristus dengan urutan ini. Kami adalah milikmu, lalu, dan ada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Lebih banyak ciri-ciri muncul secara rinci bagi orang yang membaca pasal ini. Firman yang luar biasa, Tuhan memberkati Anda. Kita akan mengulas episode ini dengan para hadirin. Bisakah seseorang membantu mengingatkan kami tentang 3 bagian utama dari kitab Tawarikh ini? 3 bagian. Bagian pertama adalah dari pasal 1 sampai 9 itu berbicara tentang berbagai silsilah. Pasal 10 berbicara tentang Saul dan kematiannya. Dan pasal 11 sampai akhir kitab sampai pasal 29 berbicara tentang Daud mengokohkan kerajaannya dan kehidupannya. Benar. Kami perhatikan dalam episode hari ini bahwa ada pahlawan-pahlawan di sekeliling Daud. Kami ingin tahu beberapa kesamaan antara Daud dan juga Kristus. Salah satu kesamaan yang dapat disebut adalah bahwa Raja Daud diurapi sebagai raja tetapi ia tidak memerintah. Ia masih belum menjadi raja atas seluruh Israel. Namun, para pahlawannya dan mereka yang mengasihi dia mengikuti dia, walaupun ia belum menjadi raja. Jadi apakah kita sebagai orang percaya dengan Tuhan Yesus, bahkan dengan belum memerintahnya dia di atas bumi, kita masih mengikuti dia bahkan jika kita dianiaya di sini? Kesamaan lainnya adalah saat ketiga pahlawan Daud mendengarkan dia bergumam,
mereka mempertaruhkan nyawa mereka bagi Dia walaupun Ia tidak meminta mereka melakukan itu. Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya seperti itu. Dalam hubungan kita dan perjalanan kita dengan Tuhan, setiap kali kita hanya mendengar atau mengetahui, kita melakukannya karena kita mengasihi Dia. Kita mengetahui pikiran Tuhan Kita bahkan mengenal jikalau pikiran tidak ada Tuhan. interaksi langsung. Benar. Tuhan memberkati Anda, terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Kita kasih. akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, ada banyak orang yang mengelilingi Daud, bahkan ketika ia ditolak. Alkitab menjabarkan mereka sebagai para pahlawan perkasa. Jika Kristus sekarang bukan raja di bumi, atau tidak secara arafiah memerintah di bumi ini, kita hidup dalam sebuah masa yang disebut kesabaran Kristus karena ia ditolak oleh manusia. Dan jika Tuhan Yesus Kristus ditolak sekarang oleh manusia, dan jika para pengikutnya ditolak oleh orang-orang, namun satu hari akan datang ia akan menampakkan diri dengan kuasa dan kemuliaan. Dan ia akan memerintah atas bumi. Orang-orang percaya yang tertindas dalam dunia ini akan memerintah bersama Dia. Jika kita bersabar sekarang, bersama Dia, kita akan dimuliakan bersama Dia juga. Pasti akan datang suatu hari ketika Kristus akan memerintah atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Bumi akan taat, pulau-pulau dan orang-orang akan menantikan hukumnya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai Anda. Apakah yang kita ketahui tentang tabut perjanjian? Apakah yang diajarkan tabut kepada kita? Apakah yang telah terjadi padanya selama zaman Israel? Daud mengambil langkah-langkah serius untuk mengembalikan tabut Allah ke tempatnya di Yerusalem. Kejadiannya penuh dengan sukacita. Namun sesuatu telah terjadi yang membawa kesedihan di hati Daud. Apakah insidennya itu? Kita akan melihat Daud sukses, dan sukses, dan sukses, dan reputasinya di seantero negeri. Apakah menjadi sukses berarti bahwa Allah menjadi puas? Bagaimanakah kondisi kemah pertemuan selama zaman Saul dan zaman Daud? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.